虚拟游戏。真的，我父亲整天，可是我的父亲，这21人中有人的确是死罪。说你爸为壮大游戏公会，竟然都被你们扯出一个罪名来。我也是游戏高手。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swelestar episode ke-174. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng melakukan pertarungan duel melawan Pansi, yang dalam pertarungan duel ini Lo Feng sempat terpojok karena Pansi memiliki dua tumbuhan merambat yang berada di ranah penguasa sektor, yaitu Rotary Binklot dan juga tumbuhan bunga merambat. Tetapi singkatnya Lo Feng bisa memenangkan pertarungan itu berkat menggunakan bantuan Babata yang menggunakan dua pesawat mereka, yaitu pesawat meteoroid memotong tanaman merambat dan juga pesawat piramid menggunakan senjata laser menembakkannya ke arah Pansi mengakibatkan Pansi tewas. Dan Lo Feng juga mendapatkan harta jarahan dari Pansi, yaitu sebuah harta air budidaya yang dapat memberikan peningkatan dan juga pemulihan kepada Rotary Binklotnya Lo Feng. Setelah itu Lo Feng mendapatkan misi baru, yaitu mengadili para anggota dari wilayah Lautan Siluman yang telah melakukan penindasan kepada manusia untuk mereka membuat prajurit kuat, dan Lo Feng singkatnya berhasil menyelesaikan misi itu juga, dan itu merupakan niti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang melanjutkan misinya yang masuk ke misi tahapan ketiga. Dan Babata menjelaskan kepada Lo Feng mengenai misi ketiga ini, yang dimana misi ketiga ini masih ada hubungannya dengan kekaisaran siluman darah sebelumnya, tetapi bukan berurusan dengan kaisar siluman darah, melainkan berurusan dengan para bawahannya. Babata menjelaskan kalau para bawahan dari kaisar siluman darah, banyak dari mereka yang telah melanggar aturan dari virtual company, dan untuk sang kaisar siluman darah, ia sebenarnya tidak melanggar aturan, tetapi para bawahannya yang melanggar aturan dan telah dideteksi oleh sistem mereka, dan virtual company memaksa kepada kaisar siluman darah untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah melanggar. Kaisar siluman darah menyetujui hukuman tersebut dengan ia juga telah menangkap orang-orang yang bersalah di kekaisarannya berjumlah 21 orang, dan pada misi ini Lo Feng hanya bertugas sebagai hakim yang mengadili orang-orang bersalah tersebut. Dengan pengadilan ini akan berada di hadapan dari kaisar siluman darah secara langsung, yang hal ini membuat Babata sedikit khawatir karena jika Lo Feng memutuskan sebuah hukuman yang tidak disukai oleh kaisar siluman darah, kemungkinan itu akan menyinggungnya. Tetapi Lo Feng tidak takut dan ia akan menerima misi ini. Setelah itu Lo Feng mulai menganalisis data-data mengenai 21 orang yang telah dianggap bersalah sebelumnya untuk nantinya Lo Feng mengadili mereka. Dan singkatnya Lo Feng telah sampai di wilayah dari kaisar siluman darah, yang di sana Lo Feng disambut bernama Vicky. Vicky mengatakan kalau ia akan mengantarkan Lo Feng ke tempat dari kekaisaran siluman darah mereka. Sambil di tengah perjalanan ini juga tanpa Vicky mencoba mempererat hubungannya bersama Lo Feng, seolah-olah ingin melunakkan hatinya Lo Feng agar Lo Feng tidak terlalu tegas kepada kekaisaran siluman darah mereka. Dan singkatnya Lo Feng pun telah sampai di wilayah dari kekaisaran siluman darah, yang di sana Lo Feng langsung berhadapan dengan banyak pasukan dari kekaisaran siluman darah. Dan Lo Feng merasakan kalau mereka semua tidak menyukai keberadaan Lo Feng di sini, tetapi Lo Feng tetap memberanikan diri masuk ke markas mereka sebagai hakim. Singkatnya Lo Feng bertemu dengan kaisar siluman darah, yang di sana ia menyambut kedatangan Lo Feng.
徒弟。 sekaligus menyinggung Lo Feng yang telah 2 kali berurusan dengan pihak mereka. Pertama, sebelumnya Lo Feng telah menggagalkan ujian dari Kaisar Siluman Darah, yaitu dengan membawa kabur 100 miliar calon pasukan mereka, yang sebenarnya bukan membawa kabur tetapi Lo Feng menyelamatkannya. Dan sekarang Lo Feng hadir sebagai hakim untuk mengadili kasus yang berada di kekaisaran mereka. Tetapi Kaisar Siluman Darah tidak keberatan dengan hal itu, karena Kaisar Siluman Darah yang telah mengetahui kalau Lo Feng merupakan utusan dari Virtual Company. Artinya keberadaan Lo Feng dilindungi hukum. 快随我进殿。 Singkatnya, Kaisar Siluman Darah membawa Lo Feng memasuki tempat kekaisarannya dengan ia menyambut Lo Feng dengan sangat hangat, yaitu menyiapkan makanan-makanan yang sangat mewah. Lo Feng bersama lainnya, mereka duduk di meja makan tersebut dengan fikir tanpa ia menikmati makanan-makanan mewah yang ada di meja. 必有这样的口福啊！你的福，不然我一辈子都。 Sampai Vicky mengatakan kalau makanan-makanan mewah yang ada di meja serta minumannya memiliki harga yang sangat fantastis, yaitu 10 juta logam campuran. Dan tampak Vicky mencoba untuk membujuk Lo Feng makan bersama mereka. Tetapi Lo Feng tahu betul kalau makanan dan juga minuman ini merupakan niatan dari Vicky dan juga Kaisar Siluman Darah untuk mencoba melunakkan hatinya Lo Feng agar Lo Feng tidak terlalu tegas menegakkan hukum kepada mereka. Dan Lo Feng pun dengan tegas ia tidak menerima makanan ataupun minuman dari mereka, serta menyuruh kepada Kaisar Siluman Darah untuk langsung masuk ke dalam metode pengadilan mereka, yang karena merupakan desakan dari Virtual Company. Vicky pun menyadari kalau Lo Feng sepertinya sulit untuk mereka lunakan, dan jadinya Vicky membawa 21 orang yang telah dianggap bersalah dalam kasus kejahatan Kekaisaran Siluman Darah. Dan di sana Lo Feng melihat dari 21 orang di sana adanya 2 orang yang berada di ranah Undying, dan juga tampak 2 pelaku di ranah Undying ini memiliki hubungan yang dekat dengan Kaisar Siluman Darah. Lo Feng pun sekarang mulai mengerti alasan dari Kaisar Siluman Darah yang mencoba untuk melunakkan Lo Feng adalah untuk membebaskan 2 bawahan dari Kaisar Siluman Darah yang berada di ranah Undying ini. Singkatnya, Lo Feng langsung memulai pengadilan mereka, yang di sana Lo Feng mulai mengadili dari para anggota bawahan lainnya, yaitu 19 lainnya yang berada di ranah penguasa sektor. Dengan Lo Feng yang mulai memeriksa mereka satu persatu, dan setelah dianggap bersalah dan layak mendapatkan hukuman mati, langsung dijatuhkan hukuman mati. Dan di sini Vicky menjadi algojonya. Setiap Lo Feng menyebutkan siapa yang layak mendapatkan hukuman mati, maka Vicky akan langsung menghabisi pelaku tersebut. 你宇宙公司早有名，则由我亲自执行。死刑！ Dan di tengah pengadilannya Lo Feng, tampak Kaisar Siluman Darah yang masih ingin membujuk Lo Feng agar Lo Feng membebaskan 2 bawahannya yang berada di ranah Undying. Singkatnya, 19 bawahan di ranah penguasa sektor telah diadili dan mereka semua mendapatkan hukuman mati. Sekarang tersisa 2 ranah Undying dari penguasa Siluman Darah. Tetapi Lo Feng langsung dengan tegas mengatakan kalau keduanya mendapatkan hukuman mati. Dan tak disangka Kaisar Siluman Darah bersama dengan Vicky langsung menghabisi 2 bawahan ranah Undying tersebut. 公平。 Yang di sini tampak walaupun sang Kaisar Darah tidak senang dengan pilihan Lo Feng, tetapi ia tetap patuh atas penilaian Lo Feng yang sebagai hakim dari pengadilan ini. Dan setelah itu pengadilannya selesai, Kaisar Siluman Darah memberikan pujiannya kepada Lo Feng dengan mengatakan kalau proses hukum Lo Feng sangatlah adil. Tetapi rasa kebenciannya Kaisar Siluman Darah tidak bisa ditutupi oleh dirinya sendiri. Dengan ia langsung mengusir Lo Feng dari tempatnya. Lo Feng menerima perintah itu, yang Lo Feng pun pergi dari sana. Babata bersama Dylan menyadari kalau Kaisar Siluman Darah kemungkinan tidak akan bisa menerima hal ini. Lo Feng pun merespon semuanya telah berlalu dan tidak ada hal yang perlu disesali, apalagi di sini Lo Feng telah menilai mereka dengan adil. Dan lalu Lo Feng mendapatkan penilaian atas misinya dengan Lo Feng mendapatkan kepuasan sampai 100%, dan Lo Feng diperbolehkan untuk melanjutkan misinya. 就好比一件厉害的武，能力心性固然重要，但
罗家地位不断攀升。 Singkatnya, Babata menunjukkan misi selanjutnya Lo Feng, yang di sini ternyata misi selanjutnya Lo Feng adalah urusan dengan keluarganya sendiri. Dengan misi tersebut menjelaskan kepada Lo Feng bahwasanya keluarga Luo sekarang telah bertumbuh dengan sangat pesat dan telah memiliki banyak keturunan. Tetapi sistem telah mendeteksi kalau keturunan dari keluarga Luo ada yang telah bertindak semena-mena dengan melanggar hukum dengan sampai adanya korban jiwa akibat tindakan kejahatan mereka. Lo Feng menerima misi ini dan Lo Feng pun mencoba untuk melihat siapa saja yang telah bersalah, dan ada 21 orang yang bersalah. Lo Feng memeriksa nama mereka satu persatu, tetapi setelah Lo Feng melihat pada daftar nama itu ternyata ada namanya ayahnya Lo Feng. Seketika membuat Lo Feng menjadi sangat marah dan menganggap ini merupakan data keliru. 牵强，玩虚拟游戏。可是我的父亲，认这21人中有人的确是死罪。 Tetapi Babata menjelaskan bahwasannya data ini bukanlah data keliru. Babata mengatakan ayahnya Lo Feng telah bermain game Nirvana dengan sangat serius, yaitu game virtual, dan game virtual itu telah membawa sampai ke dunia nyata, yaitu rasa kebencian dan juga ketidaksukaan yang mengakibatkan adanya korban jiwa di dunia nyata, dan kasus game online itu menggunakan nama ayahnya Lo Feng. Lo Feng pun langsung menyuruh kepada anggota pengawalnya untuk langsung menangkap para anggota keluarga Luo yang berada di dalam daftar bersalah ini, dan singkatnya pasukan Lo Feng langsung mengumpulkan mereka semua. Dan setelah Lo Feng memeriksa mereka, Lo Feng mengakui bahwasannya anggota keluarga Luo memang ada yang bersalah. Salah satunya 2 orang utama dari keluarga Luo yang sangat bersalah dengan sampai telah banyak mengorbankan nyawa manusia karena persaingan bisnis mereka, dan Lo Feng akan mengadili mereka dengan sangat keras. Tetapi untuk ayahnya Lo Feng masih tidak bisa mengerti kenapa ayahnya ikut terlibat, dan Lo Feng ingin mencari informasi langsung dari ayahnya, yaitu dengan Lo Feng masuk ke dalam dunia game ayahnya. Di dalam dunia game, tanpa ayahnya Lo Feng sedang bertarung melawan monster, dan tak lama kemudian Lo Feng menyusul ayahnya. Tetapi karena ini merupakan dunia game, kemampuan Lo Feng cukup berbeda, mengakibatkan Lo Feng kesulitan menghadapi monster tersebut. 我也是游戏高手。 Tetapi untuk ayahnya Lo Feng, ia mampu menghabisi monster itu dengan sangat mudah, dan juga ayahnya Lo Feng sangat senang melihat kehadiran anaknya. Setelah sekian lama tak bertemu, kini ia datang untuk menemaninya bermain game. Setelah itu Lo Feng bersama dengan ayahnya, mereka berdua saling mengobrol, dan di sana terlihat kalau ayahnya Lo Feng terlihat tidak seperti orang yang bersalah, melainkan seperti orang tua yang ingin mencari hiburan semata saja, dan tampak begitu polos seperti orang yang mudah dimanfaatkan. Dan Lo Feng sadar hal inilah yang mengakibatkan ayahnya terjerumus ke dalam kasus pembunuhannya nyata, dan Lo Feng menyadari kasus ini berasal dari klan yang telah dibentuk oleh ayahnya Lo Feng dalam dunia game ini. Yang klan ayahnya Lo Feng disebut sebagai klan Nirvana, dan klan Nirvana inilah yang anggota-anggotanya telah memanfaatkan nama ayahnya Lo Feng untuk menghabisi orang-orang di dunia nyata yang mereka tidak sukai di dalam game. Tetapi sayangnya sebelum masuk ke dalam penjelasan yang lebih detail lagi, ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang telah memulai pengadilannya kepada keluarganya, yaitu 20 anggota keluarga Luo yang telah dianggap bersalah. Kecuali ayahnya Lo Feng. Ayahnya Lo Feng tidak ikut diadili karena Lo Feng tahu ayahnya tidak bersalah tetapi merupakan orang yang terjebak akibat dijebak orang lain. Dan singkatnya Lo Feng akan memberikan hukuman kepada mereka. 14 orang mendapatkan hukuman mati, sedangkan sisa lainnya mendapatkan hukuman penjara. Dan setelah itu Lo Feng pergi meninggalkan planet bumi, dan Lo Feng ingin kembali ke tempat dari kota kekacauan primal karena Lo Feng ingin melanjutkan pelatihannya, yang artinya Lo Feng sudah bosan dalam penjelajahan di luar angkasa, dan Lo Feng ingin kembali ke dalam metode pelatihannya untuk bisa menjadi semakin kuat dan menerobos tubuh manusia karena penguasa sektor. Serta Lo Feng juga bertemu kembali dengan gurunya yaitu Master Truyan, dan setelahnya Lo Feng mengikuti pengetesan dengan ia melewati jebakan
jabatan Tongtian lagi, dan Lo Feng menghadapi bayangannya sendiri yang menggunakan harta Yansen tingkatan ke-9. Kekuatannya mampu menandingi Rana Andi Ying. Dan perlu diingat, senjata Yansen ini bisa dibilang juga sebagai senjata Dewa Api, karena Yansen artinya Dewa Api. Jadi kalau Mimin sebut Dewa Api ataupun Yansen, itu keduanya sama. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata, cerita karangan manusia yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 白父，哦，每个不朽都诞生不易。我多言了，他静静看你杀了19。